Halo, selamat sore semua Sobat Indonesia, salam sehat, salam sejahtera. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya ingin membahas seputar perjalanan pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Anda ingin tahu apa latar belakang dan alasannya Anies Baswedan dicalonkan oleh Partai Nasdem? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tunggu. Pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh kemarin di istana itu dalam keadaan tertutup. Tak satu pun orang yang tahu apa yang mereka bicara. Tapi yang jelas, kader Partai Nasdem menyatakan bahwa Surya Paloh ketemu dengan Jokowi itu menandakan kalau Partai Nasdem masih dalam keadaan baik berkoalisi dengan pemerintah. Tapi itu menurut mereka. Kalau menurut Sekjen PDIP, biasanya kalau mau mereshuffle menteri, ketua umum partai yang dinaungi oleh menteri tersebut pasti akan dipanggil dulu. Dan kalau Pak Jokowi mau mereshuffle dan pengangkatannya kelak, biasanya di hari Rabu Pon. Beliau bicara begitu. Nah, tapi lepas dari itu semua, ceritanya begini. Jadi dari dekade 3 tahun belakangan ini, Kejaksaan Agung itu mengamati dan menyelidiki kejanggalan pada Kementerian Kominfo, yang mana Menteri Kominfo itu kan dari Partai Nasdem. Nah, dalam hal ini ada dugaan kalau dana dari Kementerian Kominfo itu mengalir ke sebuah partai politik yang isunya akan dijadikan dana untuk logistik pemilu 2024. Kalau dugaan aliran dana untuk logistik pemilu 2024 terbukti dilakukan oleh Kementerian Kominfo, lebih tepatnya oleh Menteri Kominfo, yang mana Menteri Kominfo itu kan sekjen dari Partai Nasdem. Nah, kalau sampai ini benar-benar terbukti, tewas Partai Nasdem. Sekjen yang jadi Menteri Kominfo melakukan penyelewengan dana Kominfo. Terus pertanyaannya, kepada partai apa aliran dana sebesar itu 1 triliun itu mengalir? Yang katanya mau buat logistik pemilu 2024. Apa mungkin ke Partai Demokrat atau PKS? Ya nggak mungkin lah. Yang ada di Kementerian Kominfo, khususnya menterinya itu kan dari Partai Nasdem. Bahkan menterinya itu sekjen Partai Nasdem. Maka kalau benar-benar terjadi seperti itu, bubarlah Partai Nasdem. Sekarang menteri-menteri yang dari Partai Nasdem sudah diujung tanduk, pilih di reshuffle atau dipanggil Kejaksaan Agung. Daripada dipanggil dalam keadaan masih dinas di kementerian, ya lebih baik di reshuffle dulu lah. Nah, ini hebatnya Pak Jokowi. Nah, ini kembali lagi ke soal Anies Baswedan. Anies Baswedan itu dijadikan bakal capres bukan karena track outnya yang bagus, bukan karena kinerjanya yang bagus, bukan karena dicintai masyarakat Indonesia. Tapi ada yang cinta, masyarakat kadrun. Anies Baswedan dicapreskan secara mendadak yang tidak sesuai dengan jadwal Partai Nasdem sebelumnya. Itu ada alasannya. Alasannya apa? Sebelum pencapresan Anies Baswedan, itu Kejaksaan Agung telah menggeledah kantor Kementerian Kominfo terkait dengan dugaan pengaliran dana 1 triliun dalam satu kasus, kasus satelit Satria. Itu masih dalam dugaan, masih dalam penyelidikan, tapi itu udah 3 tahun diselidikin. Nah, belum penyidikan ini ya. Kalau udah penyidikan berarti bisa tersangka ini kalau udah penyelidikan. Tapi ini baru penyelidikan. Nah, Anies Baswedan diangkat itu sekedar untuk mengalihkan perhatian.
untuk mengintervensi agar pemerintah dan Kejaksaan Agung tidak melanjutkan penyelidikannya. Ini dugaan-dugaan isu-isunya, termasuk saya juga mungkin samalah, yang namanya punya masalah, yang tahu intern Nasdem, otomatis Nasdem lah yang tahu caranya bagaimana biar gimana. Ini sih kalau masalah aliran dananya belum tentu ke partai mana ya, mungkin ke partai mana nggak tahu, tapi secara logika sih kayaknya ke partai Nasdem. Kan nggak mungkin lah orang menterinya aja menteri dari Nasdem, masa ke partai Golkar atau partai Demokrat, kan nggak mungkin. Jadi intinya Anies Baswedan itu dijadikan capres untuk menakut-nakuti atau mengintervensi pemerintah dan Jaksa Agung. Itu intinya. Nah, saya pikir itu cukup sekian. Sampai ketemu lagi. Tunggu info selanjutnya.